Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah kita bukan dari dunia. Kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat yang ke-18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ini adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum penyaliban kepada murid-muridnya, dan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci oleh dunia karena mereka bukan dari dunia. Dan Yesus tidak hanya berpesan kepada murid-muridnya, tetapi secara khusus Yesus berdoa untuk murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ke-15 dan 16, Yesus berdoa juga menyinggung secara khusus, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Jadi doa Yesus kepada Bapa di surga adalah supaya Bapa melindungi murid-murid itu dari dunia yang jahat, karena mereka atau murid-murid itu bukan dari dunia. Dan doa Yesus ini bukan hanya untuk murid-murid, tetapi untuk semua orang percaya, termasuk kita saat ini yang adalah satu di dalam Kristus. Di dalam ayat yang ke-20 dari Yohanes 17, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Jadi semua orang-orang percaya adalah orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang pilihan Allah ini bukan dari dunia karena mereka mendapat status atau identitas baru, yaitu sebagai umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan 10. Dan orang-orang pilihan Allah itu juga dijadikan sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-15. Dan orang-orang percaya adalah warga negara surga. Filipi 3 ayat 20a mengatakan, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Nah, karena kita adalah anak-anak Allah dan warga negara surga, maka ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang tidak menyenangkan dalam tanda kutip, dan ada konsekuensi yang menyenangkan. Konsekuensi yang tidak menyenangkan adalah yang pertama, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat yang kedua. Kemudian kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Dan kemudian kita akan dibenci oleh dunia. Ya, ayat yang kita baca tadi, Yohanes 15 ayat yang ke-18 tadi, bahwa kita akan dibenci oleh dunia. Tidak hanya dibenci, tapi kita bisa diserahkan kepada penguasa, diadili, dipenjara, bahkan dibunuh. Tetapi jangan takut, karena Yesus berjanji bahwa Dia akan menjadi pembela kita, dan Dia akan melindungi kita seperti doanya kepada Bapa di surga, supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Dan tidak hanya itu saja, bahwa Yesus dan Bapa berjanji bahwa tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Mari kita siap menghadapi semua, tapi di samping itu juga ada konsekuensi yang sangat membahagiakan, yang sangat menyenangkan, adalah Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya. Yesus akan membawa kita untuk bersatu dengan Dia di dalam kemuliaannya, dan kita akan menjadi orang-orang yang berhak menerima hak waris atas semua janji-janji Allah, dan kita akan dimuliakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami posisi kita di dunia ini. Dalam doa Yesus itu, Yesus mengatakan, Yesus tidak meminta bahwa Tuhan akan mengambil kita dari dunia ini, atau Bapa akan mengambil kita dari dunia ini, tetapi kita tetap ada di dalam dunia ini. Sebelum saatnya tiba,
kita masih tetap akan ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kita adalah anak-anak, maka kita harus ada di dalam kerajaan Tuhan, kita ada di dalam kekeluargaan dengan Allah Bapa sebagai Bapa kita, dan kita percaya kita ada di dalam sebuah lingkungan atau kita ada di dalam satu kondisi di mana kita ini adalah warga kerajaan Allah, di mana kita punya Tuhan sebagai pelindung kita, Tuhan sebagai pemimpin kita, dan Dia akan melindungi kita dan menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya, dan kita berhak menerima semua yang Tuhan janjikan kepada anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pilihan-Mu atas kami untuk menjadikan kami anak-anak-Mu dan memberikan kepada kami status baru sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan kami ya Tuhan menyadari dengan harga yang mahal Engkau telah membayar semuanya itu, sehingga kami ya Tuhan bisa menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan kami bersyukur atas semua janji yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu, dan beri kepada kami kekuatan, kemampuan ya untuk kami menanggung semua resiko selama kami ada di dalam dunia ini ya Tuhan, dan kami boleh mempercayai janji Tuhan, dan kami tetap teguh berpegang kepada janji-Mu, dan kami tidak menjadi goyah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur bahwa semua yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.